Halo, TV Kotak udah hadir lagi untuk kalian, apalagi kalau bukan buat bahas film baru yang kemarin baru aja rilis di Indonesia. Jadi kalau kalian penggemar berat animasi ini dan udah ngikutin dari awal, kalian berarti wajib nonton video kita hari ini. Ingat, wajib, kudu, mesti, harus. Nggak ada yang bebas, tapi kalau bisa ya nonton lah. Tapi sebelum kita masuk ke jalan cerita dari episode kedua Movie Animation kita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya jika berkenan, biar kita makin semangat kasih kalian film-film terbaik setiap waktunya. Oke deh, untuk nemenin weekend kalian, sekarang langsung aja kita simak, ini dia Despicable Me 4, let's check it out. Digambarkan di awal film, sebuah mobil supercar melaju dengan cepat di area jalan pegunungan. Mobil itu ternyata menuju ke sebuah kastil di atas gunung. Dan ketika sudah sampai, pengemudi mobil itu turun dan ternyata dia adalah Gru. Dan setelah Gru mengunci mobilnya, tiba-tiba Phil, Ralph, dan Ron datang dengan menggunakan mobil yang sama seperti Gru, tapi dalam bentuk versi mininya. Ketiga minion itu lalu berganti baju, dan mereka semua pun lalu masuk ke dalam. Malam itu, Gru ternyata menghadiri pesta reuni para alumni di Lise Pabong, sekolah Gru dulu. Dan di acara itu, Gru bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Maxim Lemal. Namun Maxim dan Gru terlihat kurang begitu akrab, dan Gru pun juga terlihat tidak begitu nyaman berada di dekat Maxim. Maxim kemudian memperkenalkan pacarnya yang bernama Valentina pada Gru, tapi kelihatannya Valentina pun juga tidak begitu suka dengan kedatangan Gru. Dan pada waktu mereka lagi mengobrol, seorang yang bernama kepala sekolah, memberikan penghargaan kepada Maxim sebagai alumni yang paling berprestasi dan membanggakan sekolah. Dalam pidatonya, Maxim mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah melakukan sebuah terobosan dengan berhasil menggabungkan DNA kecoa pada dirinya sendiri, yang membuat badannya menjadi jauh lebih kuat karena memiliki anggota tubuh yang sama seperti kecoa, namun sudah ditingkatkan kemampuannya berkali-kali lipat. Dan Gru yang kemudian menunjukkan bahwa dia adalah seorang agent FVL atau Anti-Villain League, mengatakan bahwa dia akan menangkap Maxim karena dianggap telah melakukan sebuah percobaan yang berbahaya dan dilarang. Karena tidak terima, mereka berdua pun kemudian berkelahi. Dan Gru yang ternyata tidak sendirian malam itu, datang bersama dengan agen-agen yang lain untuk menangkap Maxim. Setelah berhasil melumpuhkannya, para agen FVL lalu membawanya pergi, sementara Gru mengambil piala penghargaan yang tadi dibuang oleh Maxim. Namun tiba-tiba Maxim berteriak dan berlari ke arah Gru. Akan tetapi para agen FVL yang lain dengan cepat langsung menembakkan pistol penyetrum pada Maxim dan menangkapnya kembali. Tapi sebelum dia dibawa pergi, Maxim berkata pada Gru bahwa dia akan secepatnya keluar dari penjara dan akan membalas semua perbuatan Gru ini. Gru lalu pulang ke rumahnya, di mana dia disambut oleh Agnes, Edith, Margot, dan juga Lucy. Tapi selain mereka berempat, Gru sebenarnya sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Gru Junior, anak bayi laki-lakinya. Namun anehnya, Gru Junior ternyata kurang begitu suka jika bertemu atau digendong oleh ayahnya. Gru lalu mencoba untuk memujuknya dengan sebuah jus yang baru dibelinya, tapi Gru Junior tetap menolak dan malah membuat Gru tersedak jus karena kejahilannya pada ayahnya. Tapi Gru yang tidak suka dengan kotor, lalu segera memerintahkan Ron, Ralph, dan Phil untuk membersihkan badan Gru Junior. Tidak lama dari situ, Silas Ramsbottom, pemimpin dari FVL, tiba-tiba datang mengunjungi Gru dan memberitahu bahwa Maxim telah kabur dari penjara. Dan dari kamera keamanan di sel tahanannya, Maxim mengancam bahwa dia telah berhasil membuat sebuah senjata yang bisa merubah manusia menjadi seekor kecoa. Dan Maxim berencana akan menggunakan senjatanya itu untuk merubah Gru Junior. Silas yang khawatir dengan keselamatan keluarga Gru, memindahkan Gru dan seluruh keluarganya ke rumah milik agensi atau safe house yang berada di Mayflower. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke sana, Silas mengatakan bahwa mereka semua nanti akan diberikan identitas yang baru supaya tidak ada yang mengenali mereka. Silas pun juga mengatakan bahwa para minion yang lain akan berada di bawah pengawasan agensi dan akan diberikan tempat di kantor pusat FVL. Setelah sampai di Mayflower, Silas menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal baru mereka adalah sebuah kawasan elit dan mewah, di mana semua rumahnya sangat besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Gru dan semua anggota keluarga pun sangat senang mengetahui bahwa mereka akan tinggal di lingkungan yang jauh lebih megah dibanding rumah mereka sebelumnya. Akan tetapi keceriaan itu hilang dalam 0,0000001 detik ketika mereka tahu bahwa mereka ditempatkan di rumah yang paling kecil di kawasan itu. Tapi setelah masuk, Agnes ternyata menyukainya karena rumah itu memiliki vending machine yang berisi makanan dan minuman kesukaannya. Sementara di tempat lain, Maxim yang telah berhasil melarikan diri dari penjara melakukan perayaan dengan Valentina dan pasukan kecoanya di sebuah bunker di bawah tanah. Maxim lalu menjelaskan kepada mereka semua bahwa mereka akan mengincar Gru Junior sebagai sasaran mereka atas perbuatan grup pada Maxim yang telah menjebloskannya ke penjara.
Kembali ke Mayflower, guru yang sedang membuatkan sarapan untuk anak-anaknya membuatkan sebuah omelet dan bacon untuk Agnes dengan dihiasi nama barunya Brittany. Tapi Agnes tidak menyukainya karena dia lebih suka dengan namanya sendiri. Tapi guru bersikeras bahwa Agnes harus mau menggunakan nama itu demi keamanan dan keselamatan keluarga mereka. Setelah itu, guru lalu mengantar Margo ke sekolah sambil membawa guru junior. Tapi ketika guru melihat salah satu keluarga Prescott tetangga sebelahnya keluar, guru memutuskan untuk menghampirinya dulu dan memperkenalkan diri. Ketika Perry bertanya tentang guru mengatakan bahwa dia bekerja di perusahaan panel surya. Pagi itu, Perry juga ternyata ingin mengantarkan anak perempuannya yang bernama Poppy ke sekolah. Guru juga lalu memperkenalkan Margo dan memberitahu kepada mereka bahwa Margo juga bersekolah di tempat yang sama. Dan setelah guru menurunkan Margo di sekolah, guru yang lalu hendak pergi dikejutkan oleh Poppy yang melihatnya dengan tatapan yang mencurigakan di pinggir jalan. Sementara para minion lain yang berada di markas FVL bermain-main dengan peralatan yang mereka lihat di sana. Tapi tidak lama Silas kemudian datang dan mengumpulkan para minion. Silas lalu mengumumkan kepada mereka bahwa dia akan memilih 5 minion terbaik untuk dilibatkan dalam sebuah proyek FVL yang bernama Mega Minions, di mana para minion yang terpilih akan mendapatkan sebuah kekuatan super yang tidak tertandingi. Akan tetapi setelah Silas berkata bahwa hanya minion yang berani, tidak takut mati, dan mau melawan penjahat sajalah yang akan dipilih, sebagian besar minion itu lalu mundur dari barisannya dan hanya tersisa 5 saja yang tetap pada barisannya. Silas lalu membawa kelima minion itu ke sebuah laboratorium khusus di mana para minion itu dimasukkan ke dalam sebuah kapsul dan mereka semua dirubah menjadi lebih besar, kuat, dan punya kekuatan uniknya masing-masing. Di tempat lain, Lucy ternyata mendaftarkan Edith dan Agnes ke sekolah bela diri karate. Dan setelah Lucy mengantarkan mereka berdua ke sana, dia pun langsung pergi untuk bekerja. Edith terlihat sangat bersemangat karena dia memang menyukai bela diri. Akan tetapi bagi Agnes, bela diri bukanlah hal yang ia sukai. Dan pada saat sensei mereka menunjuk Agnes untuk menunjukkan kemampuan bela dirinya, Agnes tidak mampu melakukannya sehingga dihukum oleh gurunya untuk duduk di sudut ruangan. Tapi Edith lalu mengajukan diri untuk menjadi teman bertanding gurunya dan hanya dengan satu gerakan saja, Edith bisa mengalahkan gurunya sendiri. Para murid lain yang melihatnya, semuanya takjub dan mengagumi kehebatan Edith yang telah berhasil mengalahkan guru mereka yang suka menindas murid-muridnya sendiri. Sedangkan Lucy yang sekarang bekerja di klinik kecantikan karena tidak terbiasa dengan pekerjaan yang semacam itu, melakukan kecerobohan ketika salah memberikan krim pewarna rambut pada salah satu customer yang bernama Melora, yang pada akhirnya malah menyebabkan arus pendek dan menghancurkan klinik tersebut. Sementara Maxim yang akhirnya selesai membuat senjata berubah bentuknya bersama dengan Valentina dan robot kecoa raksasanya keluar dari bawah tanah dan berencana mencari Gru untuk balas dendam pada Gru dan seluruh keluarganya. Di malam itu ketika Gru keluar untuk membuang sampah, Gru dikejutkan oleh Poppy yang sedang duduk di ayunan di halaman rumah mereka. Poppy yang ternyata diam-diam memperhatikan Gru, seketika langsung mengatakan bahwa Poppy sejak awal sudah mengenali Gru, sekaligus mengetahui bahwa Gru dulu juga adalah seorang penjahat, namun sekarang sudah menjadi agen di FVL. Dan Poppy juga ternyata tahu bahwa saat ini Gru pun juga sedang menyamar. Tapi Gru berusaha mengelak dan mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa yang bekerja di perusahaan panel surya. Poppy kemudian tidak berkata banyak dan langsung melompat ke halaman rumahnya. Tapi sebelum masuk ke rumah, Poppy lalu mengucapkan nama Gru, yang menunjukkan bahwa Poppy sepertinya tahu semua tentang Gru, dan hal itulah yang membuat Gru semakin cemas. Di markas FVL, Silas memanggil para Mega Minions dan memberitahu bahwa mereka telah diizinkan untuk keluar ke kota demi membantu dan mengamankan penduduk kota dari para penjahat. Para Mega Minions pun sangat bersemangat, dan tidak lama mereka pun pergi meninggalkan markas untuk menjalankan misi. Kembali ke Mayflower, Perry yang akan bermain tenis dengan istrinya, Patsy, melihat Gru dan Lucy di luar. Patsy seketika menjadi sangat bersemangat ketika tahu bahwa dia memiliki tetangga baru. Patsy lalu mengajak Gru dan Lucy untuk mau kapan-kapan bermain tenis bersama dengan mereka. Gru dan Lucy pun dengan senang hati menyetujui tawaran Patsy itu. Dari tempat lain, Maxim dan Valentina yang masih berusaha untuk mencari keberadaan Gru sangat kesal dan putus asa karena sudah lama mereka mencarinya tapi masih belum bisa menemukan Gru dan keluarganya. Tapi Valentina tiba-tiba bertanya kepada Maxim kenapa Maxim begitu benci dengan Gru. Dan Maxim pun lalu bercerita bahwa dulu ketika acara pertunjukan bakat di sekolah, Maxim yang akan menunjukkan bakatnya dengan berpenampilan seperti vokalis dari band Culture Club dan akan menyanyikan lagu Karma Chameleon didahului oleh Gru yang ternyata juga memiliki ide serta konsep yang sama. Dan malam itu, Gru ternyata berhasil menghibur dan membuat takjub semua penonton dengan tingkah dan kelucuannya.
Dan karena kejadian itu, Maxim pun sangat membenci Gru. Tapi pada saat Maxim masih bercerita, tiba-tiba muncul peringatan di pesawat bahwa bahan bakar pesawat mereka habis, sehingga mereka pun terpaksa mendarat dan mengisi di pom bensin terdekat layaknya sebuah kendaraan biasa. Dan ketika Maxim mau membayar dengan kartunya, mesin tersebut menolak kartu milik Maxim hingga dia pun terpaksa masuk dalam toko dan menuju ke counter kasir. Maxim yang kesal karena kartunya ditolak dan juga tinggal laku pegawai toko yang tidak menghormatinya, tanpa berpikir panjang langsung mengeluarkan senjata berubahnya dan menembakkannya ke pegawai toko tersebut. Sementara di tempat lain, Lucy yang sedang berbelanja dengan Edith dan Agnes di supermarket, secara tidak sengaja melihat Melora, customer Lucy yang tempo hari rambutnya rusak karena kecerobohannya. Lucy lalu berusaha untuk menghindar darinya, akan tetapi karena Lucy panik, dia akhirnya menabrak tumpukan produk yang sedang dipajang, membuat semua orang lalu melihat ke arah Lucy. Melora yang berada tidak jauh dari situ, seketika langsung mengenali Lucy dan dengan cepat berlari mengejar Lucy untuk meminta pertanggungjawaban. Lucy segera berlari, sementara Melora pun juga terus mengejar Lucy. Dan setelah Lucy berhasil melarikan diri, mereka bertiga pun kemudian langsung pulang. Di rumah, Gru memutuskan mengunjungi rumah keluarga Prescott untuk bertemu dengan Poppy. Poppy lalu menyuruh Gru untuk naik ke rumah pohonnya, dan di sana Poppy bercerita bahwa dia ternyata bercita-cita ingin menjadi seorang penjahat terkenal sama seperti Gru. Poppy memiliki rencana untuk mencuri maskot musang di sekolah Lycée Pabong, alma mater Gru dulu, dan Poppy mau Gru membantunya mendapatkan maskot itu. Namun Gru tentu saja tidak setuju dengan rencana Poppy itu, akan tetapi ketika Poppy mengancam bahwa jika Gru sampai menolak, maka Poppy akan membongkar semua tentang Gru dan juga penyamarannya. Karena tidak ada pilihan, Gru pun akhirnya terpaksa menyetujui rencana Poppy itu. Dan beberapa waktu kemudian, mereka semua pun berangkat menuju sekolah Gru dengan menggunakan balon udara milik keluarga Prescott. Sedangkan di kota, Mega Minion yang ditugaskan oleh FVL untuk membantu para warga malah membuat semuanya menjadi lebih kacau dan membuat bangunan serta fasilitas kota pun rusak dan hancur. Hal itu membuat para warga kota marah dan kemudian mengusir mereka pergi. Silas pun langsung menjemput Mega Minions dan memutuskan bahwa program Mega Minions diberhentikan karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Sementara Gru dan Poppy yang sudah tiba di Lycée Pabong langsung bergerak cepat menyusup ke dalam area sekolah. Akan tetapi ketika Gru dan Poppy mau masuk dalam kastil, tas peralatan yang seharusnya berisi alat-alat untuk kepentingan misi mereka malam ini tertukar dengan tas peralatan bayi milik Gru Junior yang tidak sengaja tertukar oleh Minion. Dan ketika Gru mau mengambilnya, balon udara mereka melayang pergi karena rupanya tidak diikat oleh para Minion ketika mereka tadi turun menyusul Gru dan Poppy. Tapi berkat kecerdasan Gru, mereka semua bisa masuk ke dalam kastil dengan menggunakan barang-barang dan peralatan yang seadanya. Dan dengan kegesitan serta kepintaran dari mereka semua, Gru dan Poppy akhirnya bisa sampai di ruang kepala sekolah, tempat di mana maskot itu berada. Mereka semua lalu segera mencari musang itu, dan Gru dengan cepat bisa menemukan tuas rahasia yang menunjukkan kandang dari maskot musang itu. Gru yang kemudian ingin langsung menyuntiknya dengan suntikan khusus, malah berbalik tertusuk oleh suntikannya sendiri karena Gru diserang oleh sang musang setelah kandangnya dibuka oleh Gru Junior. Musang itu pun kemudian mengamuk dan menyulitkan mereka yang ingin menangkapnya. Poppy yang juga dikejar-kejar oleh musang itu secara tidak sengaja menekan tombol emergency dan mengaktifkan protokol darurat penguncian kastil yang lalu membangunkan kepala sekolah Ubelsleh. Mereka semua terus berusaha untuk melumpuhkan sang musang, namun ketika musang itu akan menyerang Gru Junior dengan mudahnya menaklukkannya hanya dengan sebuah minuman jus. Ubelsleh dan dua anak buahnya lalu berusaha untuk menghentikan komplotan Gru, akan tetapi Gru berhasil mengecoh dan melarikan diri keluar dari dalam kastil. Tapi karena mereka sudah tidak memiliki kendaraan untuk pulang, Gru lalu terpaksa mencuri kendaraan milik Ubelsleh untuk melarikan diri dari sana. Dan setelah mereka berhasil sampai di Mayflower, Poppy mengatakan kepada Gru bahwa kejadian malam ini benar-benar sangat menegangkan sekaligus membuatnya sangat bahagia. Dan setelah itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kembali ke sekolah, Ubelsleh yang kemudian menyadari bahwa komplotan pencuri itu ternyata adalah Gru, langsung menelpon Maxim dan memberitahunya tentang keberadaan Gru melalui pelacak yang dia pasang di kalung sang maskot. Dan setelah mendapatkan lokasi Gru, Maxim dan Valentina pun langsung menuju ke rumah Gru di Mayflower. Keesokan harinya, Gru dan Lucy berencana untuk bermain tenis bersama dengan keluarga Prescott sesuai dengan janji mereka waktu itu. Mereka berdua pun kemudian berangkat menuju clubhouse, sementara para anak-anak termasuk Gru Junior tinggal di rumah. Dan tidak lama dari setelah orang tua mereka berangkat, Poppy mengunjungi rumah Gru dan mengajak Margot, Edith, Agnes, serta Gru Junior untuk bermain bersama. Dan mereka semua pun tentu saja sangat senang dengan kedatangan Poppy ke rumah mereka. Tapi ketika mereka semua sedang bermain, Ubelsleh tiba-tiba datang dan menanyakan tentang keberadaan ayah mereka.
Poppy yang melihat Ubbelsley dari jendela, dengan segera langsung keluar dari pintu samping sambil membawa sang pesang pergi dari rumah keluarga Gru. Dan karena Agnes maupun Margot tidak mengizinkan Ubbelsley untuk masuk, dia pun langsung menerobos ke dalam rumah. Tidak lama dari situ, Gru lalu mendapatkan pesan dari Margot bahwa ada seseorang di rumah yang mencarinya, dan orang itu pun juga tahu tentang identitas Gru yang sebenarnya. Gru lalu memberitahu Lucy bahwa anak-anak dalam bahaya, sehingga mereka berdua pun harus segera pulang. Dan di jalan, Lucy mengirimkan pesan darurat kepada Aviel, memberitahu bahwa keluarga mereka membutuhkan bantuan. Lalu Silas dengan cepat langsung menugaskan kembali para Mega Minions untuk membantu Gru serta keluarganya. Dan para Mega Minions yang ternyata terpisah satu sama lain, akhirnya berkumpul kembali untuk menyelamatkan bos mereka. Setibanya Gru dan Lucy di rumah, Ubbelsley yang sudah mengetahui semuanya langsung menyerang Gru, dan akhirnya Gru dan Lucy pun terpaksa harus melawannya. Agnes, Edith, dan Margot pun juga ikut membantu ayah dan ibunya melawan Ubbelsley, dan di tengah semua kekacauan itu, Gru Junior yang terdorong keluar rumah ditemukan oleh Maxim dan Valentina yang baru saja sampai di Mayflower. Gru lalu mencari anaknya keluar, namun Gru Junior ternyata diculik oleh Maxim dan Valentina. Tapi lalu Poppy datang dengan kendaraan curian milik Ubbelsley dan membantu Gru menyusul pesawat mereka. Dan di dalam pesawat, Maxim lalu mengubah Gru Junior dengan senjata berubahnya. Tidak lama kemudian, Gru dan Poppy pun berhasil menyusul pesawat mereka, dan Gru berusaha untuk masuk ke dalam pesawat. Dan berkat bantuan Poppy, Gru akhirnya berhasil mendarat di atas pesawat dan membuat mereka jatuh di atas sebuah lokasi konstruksi. Gru kemudian berteriak memanggil Gru Junior, dan lalu Maxim keluar bersama dengan Gru Junior yang telah ia rubah menjadi tentara kecoa. Valentina pun lalu menyerang Gru dengan robot kecoa raksasa mereka, namun karena kaki robot itu ternyata merusak lantai pondasi, membuat lantai bangunan itu runtuh dan menjatuhkan Valentina bersama dengan robot raksasanya itu. Gru lalu berusaha untuk melawan Maxim sendirian, akan tetapi Maxim yang tubuhnya jauh lebih kuat dengan mudah menghajar Gru hingga membuat Gru agak sedikit kewalahan. Dan ketika Gru sudah hampir jatuh, Gru lalu menatap anaknya yang berada di samping Maxim dan mengatakan bahwa Gru sangat mencintainya. Maxim kemudian menginjak-injak tangan Gru supaya jatuh, namun Gru Junior sedikit demi sedikit mulai sadar dari pengaruh hipnotis senjata Maxim. Dan setelah Gru Junior benar-benar telah sadar, Gru Junior langsung menyerang Maxim karena melihat ayahnya disakiti oleh Maxim. Dan pada saat Maxim lengah, Gru langsung memukul Maxim yang membuatnya jatuh dari lantai paling atas. Dan setelah Maxim jatuh ke tanah, Mega Minions serta pasukan bala bantuannya datang menginjak-injak Maxim hingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. Tidak lama kemudian Lucy dan yang lain pun datang dan lega ketika tahu bahwa mereka berdua baik-baik saja. Dan Gru Junior yang sedang digendong ayahnya tiba-tiba langsung memeluk Gru dan mengucapkan kata ayah untuk pertama kalinya. Gru dan yang lain pun kemudian terharu melihat bahwa sekarang Gru Junior sudah lebih dekat dengan ayahnya. Mengetahui bahwa keluarga mereka sekarang sudah aman, Agnes lalu menghampiri Gru dan mengatakan bahwa dia ingin pulang ke rumah mereka sendiri. Gru dan keluarganya pun lalu kembali ke rumah lama mereka, dan atas bantuan Dr. Nefario, Gru Junior akhirnya bisa kembali ke wujud manusianya seperti sedia kala. Agnes pun juga akhirnya bisa bertemu lagi dengan Loki, kambing putih peliharaannya yang sangat ia sayangi. Setelah itu, Gru lalu mengunjungi penjara Aviel, di mana di sana Gru akhirnya bisa berdamai dengan Maxim tentang perselisihan mereka selama ini. Dan sebagai bentuk perdamaian mereka berdua, Gru dan Maxim pun lalu membuat sebuah pertunjukan di mana mereka berdua bernyanyi bersama untuk para tahanan Aviel. Di penjara itu ternyata ada Vector, El Macho, Scarlet Overkill, serta penjahat lain yang pernah Gru dan Minion kalahkan sebelumnya. Mereka semua pun ikut bernyanyi bersama dengan Gru dan Maxim, dan para Minions dan Mega Minions pun kemudian menyusul ke penjara untuk ikut bernyanyi bersama mereka semua. Sementara Poppy akhirnya masuk ke sekolah Lycée Pabong, sekolah untuk para penjahat alma mater yang sama dengan Gru idolanya. Dan keluarga Gru pun terlihat semakin bahagia dengan kebersamaan mereka ini. Selesai sudah episode Movie Animation kita untuk hari ini. Kita harap semoga kalian semua senantiasa terhibur dan suka dengan video-video dari kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya channel kita bisa semakin terus menyala. TV Kotak pamit, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.